Masing-masing pasangan harus sadar bahwa salah satu misi terbesar iblis adalah mencurahkan dengan segala upaya dan mengumpulkan bala tentaranya untuk menciptakan perselisihan dan permasalahan di antara suami istri. Kemudian datang setan yang lain berkata, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Aku tidak akan meninggalkan pasangan antar suami dan istri kecuali setelah aku dapat memisahkan antara keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqalana min anfusina azwajan linaskuna ilaiha wa ja'ala bainana min rahmatihi mawaddatan wa rahmah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus para pemirsa Dakwah Media Channel radhiyallahu ankum wa barakalakum. Sebagaimana kita maklum bahwasanya perhatian Islam terhadap kehidupan rumah tangga ini sangatlah besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebut ikatan perkawinan antara pria dan wanita, antara laki-laki dan perempuan dengan sebutan mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang teguh. Kita baca Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka, istri-istri kamu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Ini artinya bahwa keluarga muslim yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat. Dan keluarga yang kacau akan mengakibatkan kekacauan juga terhadap masyarakat. Jadi Islam sudah meletakkan rambu-rambu yang baku bagi suami istri, sekaligus bagaimana menjaganya dengan segala upaya agar langgeng dan lestari. Dalam Islam tidak ada permasalahan rumah tangga sekecil apapun kecuali hukumnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara hak dan kewajiban antara suami dan istri juga sudah dijelaskan. Hal-hal yang dapat merusak ikatan suami istri juga telah diwanti-wanti. Dan kepada siapa saja yang punya niat merusak hubungan ini diancam dengan azab yang pedih. Bahkan orang yang memisahkan antara istri dan suaminya akan dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud yang tersembunyi di balik semua ini adalah benar bahwa Islam hendak menghilangkan apa saja yang dapat mengancam kegagalan kehidupan rumah tangga. Memang benar bahwa rumah tangga yang bahagia adalah harapan setiap laki-laki maupun perempuan antara suami dan istri. Akan tetapi bahtera rumah tangga terkadang harus menghadapi ombak yang menggunung sehingga perjalanannya terpaksa tersendat dan terkadang malah bisa mengubah haluannya ke arah yang tidak diinginkan. Juga demikian dalam hal rumah tangga, kadang harus menghadapi permasalahan-permasalahan yang terkadang bisa merusak dan meretakannya, bahkan menghancurkannya, bahkan menghantarkannya pada akhir yang menyedihkan. Perselisihan suami istri memang tidak bisa dihindarkan. Orang banyak yang berhayal bahwa kehidupan rumah tangganya tidak akan tersentuh masalah, tidak akan tersentuh problematika, tidak akan ada cekcok. Itu sama sekali tidak benar. Karena permasalahan dalam rumah tangga
ibarat garam dalam makanan. Makanan tanpa garam akan terasa hambar. Begitu juga hubungan suami istri tidak akan pernah terlepas dari masalah, sekecil apapun itu. Bisa kami nyatakan bahwa kehidupan suami istri yang bahagia adalah kehidupan yang tidak pernah lepas dari perselisihan. Yang seiring dengan perjalanan waktu, perselisihan itu akan mensucikan rasa cinta antara kedua belah pihak dan akan semakin menguatkan ikatan cinta di antara mereka. Jadi pernikahan adalah ikatan antara dua lawan jenis. Disitulah letaknya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah tidak menciptakan dua makhluk yang sama, baik dalam sifat dan perilakunya, sehingga wajar bila ketidaksamaan sifat dan perilaku ini akan menimbulkan dan menyebabkan perselisihan. Kami bisa tegaskan sekali lagi, sesungguhnya perbedaan pandangan antara suami istri ya adalah hal yang wajar-wajar saja dan tidak ada alasan untuk kita takut untuk menghadapinya. Tetapi perselisihan yang terus-menerus, saling membenci, selalu tersulut emosi dalam menghadapi masalah yang kecil apalagi yang besar, adalah hal-hal yang kita coba untuk hindari dalam kehidupan rumah tangga, sehingga menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak untuk menjadikan perbedaan itu sebagai sarana yang membangun dan menguatkan hubungan kedua belah pihak, bukan sebagai sarana yang saling menghancurkan. Sarana yang dapat membangun satu sama lain, sehingga setiap pasangan itu paham perilaku, tabiat, serta karakter masing-masing demi tujuan untuk menyatukan dan menyelaraskan jiwa. Untuk itu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, masing-masing pasangan dituntut untuk meminimalisir perselisihan dalam batas-batas yang wajar. Kita belajar untuk tidak hanya terpaku pada ideal-ideal perkawinan saja. Masing-masing pasangan harus bisa menerima hal-hal yang normal dan wajar, seraya berusaha ke arah yang lebih baik. Masing-masing pasangan juga diupayakan untuk terus sadar bahwa perkawinan adalah take and give, memberi dan menerima, saling membantu, saling memahami, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para pengantin, baik pengantin baru ataupun pengantin lama, yang dibutuhkan oleh suami istri dalam rumah tangga adalah saling mengasihi, saling mencintai, bersatu, mengayomi, kooperatif, saling memahami, sabar, bisa bersikap lemah lembut, mendahulukan kepentingan pasangannya daripada dirinya sendiri. Masing-masing pasangan harus sadar bahwa salah satu misi terbesar iblis adalah mencurahkan dengan segala upaya dan mengumpulkan bala tentaranya untuk menciptakan perselisihan dan permasalahan di antara suami istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'
summa yab'asu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus bala tentaranya, yaitu setan-setan. Maka orang yang paling dekat dengan iblis tersebut adalah yang paling besar cobaannya. Summa yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kemudian salah satu di antara mereka, di antara setan-setan itu datang menghadap iblis dan laporan. Wahai iblis, aku mengerjakan ini dan ini. Iblis menjawab, engkau belum melakukan apa-apa. Summa qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu. Kemudian datang setan yang lain berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak akan meninggalkan pasangan antar suami dan istri kecuali setelah aku dapat memisahkan antara keduanya. Summa qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Maka mendekatlah iblis kepada setan seraya berkata, ni'ma anta, engkau adalah tentaraku yang paling baik. Jadi berdasarkan hadis ini, setiap pasangan suami istri berkewajiban untuk tidak memberikan celah atau kesempatan apapun kepada iblis untuk mewujudkan cita-cita terbesar mereka, yaitu memisahkan mereka berdua. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita batasi apa saja yang perlu diperselisihkan dan apa saja yang perlu dipermasalahkan. Akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung agar cinta, kasih dan sayang itu selalu lestari pada setiap suami istri, dan agar mereka senantiasa disatukan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan sambung lagi setelah ini dengan tema bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istri-istri beliau. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.